Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, masih ada sukacitanya? Amin. Haleluya. Ya, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak tantangan, banyak ujian yang kita hadapi, masih di tengah-tengah pandemi, tetap kita harus bersukacita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Hari ini kita mau berbicara tentang hidup yang berbahagia. Hidup berbahagia adalah dambaan semua orang, saudaraku. Kita mau berbahagia. Kita mau tenang dalam hidup ini. Kita mau tetap ada dalam sukacitanya Tuhan. Ada dalam hadirnya Tuhan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, tahu nggak untuk hidup berbahagia itu? Untuk hidup berbahagia itu, saudaraku, ada bagian-bagian yang harus kita tanggalkan. Ada bagian-bagian yang harus kita putuskan dalam hidup ini. Kalau kita mau berbahagia. Banyak orang Kristen mau berbahagia. Tetapi semuanya yang ada dalam dunia ini membuat dia terperangkap, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Semua yang ada dalam dunia ini, ya, Alkitab mencatat bahwa keangkuhan hidup, keserakahan, ya, semuanya ada dalam dunia ini. Tetapi hari ini, saudaraku, diingatkan kita kembali lewat firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita kembali dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan mau kita apa? Hidup berbahagia bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 1. Demikian firman Tuhan. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Wow. Siang dan malam. Saya ulangi Bapak Ibu Saudaraku, bagian ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dari pembacaan kita, kelihatannya sih bacanya sederhana, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ini dalam sekali. Wow, mau hidup berbahagia, nggak gampang, saudaraku. Tapi mudah kalau kita itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengikuti caranya Tuhan, pasti kita bisa hidup berbahagia. Ada 4 hal yang harus kita pelajari lewat ayat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, dia katakan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Haleluya. Berapa banyak orang yang mau berbahagia. Tetapi kalau kita menuruti nasihat orang fasik, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita tidak jadi bahagia, Bapak Ibu Saudaraku. Namanya saja orang fasik, saudaraku. Orang fasik itu bukan berarti tidak punya agama. Beragama, bertuhan, saudaraku. Ya, luar biasa, saudaraku. Cerdas pandai, saudaraku. Ya, orang fasik, saudaraku. Tapi dia tidak pernah mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Dia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya dikuasai oleh apa, saudaraku? Oleh kefasikan, saudaraku. Oleh kebodohan dunia ini. Nah, ukuran yang dia pakai mengukur bukan ukuran Tuhan, ukuran dia. Suka-sukanya dia, semau-maunya dia. Hidupnya liar, Bapak Ibu Saudaraku. Boro-boro dia mau memberikan nasihat kepada orang lain untuk dirinya sendiri saja, nggak bisa dia atur. Haleluya. Nggak bisa dia menguasai dirinya, saudaraku. Liar hidupnya. Makanya dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, saudaraku. Nah, kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, saudaraku, maka pasti kita akan hidup berbahagia. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, orang berdosa, saudaraku, kalau kita lihat, ya, orang berdosa itu kan tiap hari dia tidak senang kalau dia tidak membuat dosa. Orang berdosa itu tidak senang dia setiap hari kalau dia tidak melakukan dosa. Karena memang habitatnya habitat dosa. Hidup komunitasnya komunitas dosa. Kehidupannya, baik pikirannya, akalnya, perasaannya, semuanya berbau kepada siapa? Kepada dosa, saudaraku. Ya, dia tidak ada hal yang baik yang bisa kita ambil dalam kehidupannya. Bukankah orang-orang ini ada di sekitar kita? Tugasnya apa? Menjelekkan, menjatuhkan, mencibir, memaki, dan sebagainya. Orangnya garang, saudaraku. Luar biasa. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang begini, saudaraku, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Kita tidak akan pernah mengalami namanya kebahagiaan. Kita tidak mengalami namanya kedamaian.
Yang ketiga, tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh itu yang ceritakan kejelekan orang terus. Orang lain terus yang diceritakan, saudaraku. Kalau kita kumpul, aduh, semua kejelekan orang tahu semua. Padahal Alkitab mencatat kepada kita, wow, selumbar di mata saudaramu kamu tahu, tapi balong di depan matamu kamu tidak tahu. Haleluya, saudaraku. Tapi hari ini, saudaraku, Tuhan ingatkan kepada kita lewat firman ini. Kita harus, saudaraku, kalau kita mau bahagia, jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, mencintai dan merenungkan Taurat Tuhan. Cintai firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka saya percaya engkau akan berbahagia. Haleluya, saudaraku. Nah, kalau kita mau berbahagia, saudaraku, kita harus lakukan keempat ini, saudaraku. Kita harus berani memutuskan hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berani memutuskan hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang keempat, mencintai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Engkau mengajar kami untuk hidup berbahagia. Karena memang Tuhan, DNA kami adalah DNA untuk berbahagia. DNA kami, Tuhan, adalah DNA-Mu ya Tuhan. Engkau menciptakan kami segambar dengan Engkau. Serupa dengan Engkau. Serupa dengan gambar Khalik-Mu Tuhan. Dan DNA kami bukan DNA dunia ini. DNA kami adalah DNA surgawi. Maka kami percaya, kami bisa hidup berbahagia kalau kami bersama dengan Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini memberikan dorongan kepada kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin.